Menjadi orang tua adalah perjalanan penuh kebahagiaan dan tantangan. Sebuah peran yang menuntut perhatian, kasih sayang, dan pengetahuan yang terus berkembang. Setiap hari, orang tua dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan keputusan bijak demi kebaikan anak-anak mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika anak jatuh sakit. Rasa khawatir dan cemas seringkali muncul, apalagi jika belum tahu apa yang harus dilakukan. Namun, dengan pemahaman yang tepat, orang tua bisa lebih tenang dan sigap dalam menghadapi situasi ini. Pengetahuan tentang penyakit umum anak, gejala, dan penanganan awal sangat penting untuk mengurangi kepanikan dan memberikan perawatan terbaik. Orang tua yang memahami langkah-langkah pertolongan pertama dapat membuat perbedaan besar dalam proses pemulihan anak. Di Indonesia, penyakit seperti ISPA, diare, dan demam berdarah masih sering menyerang anak-anak. Namun, banyak penyakit tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan deteksi dini, menjaga kebersihan lingkungan, serta membiasakan perilaku hidup sehat sejak dini. Panduan ini hadir untuk membekali orang tua dengan informasi praktis agar lebih percaya diri menjaga kesehatan anak. Pencegahan adalah kunci utama, mulai dari imunisasi lengkap, pola makan bergizi seimbang, hingga kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas. Selain itu, aktivitas fisik yang rutin seperti bermain di luar rumah, berolahraga bersama keluarga, dan membatasi waktu layar gadget juga sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Semua ini adalah investasi berharga untuk masa depan mereka. Mari bersama membangun fondasi kesehatan yang kuat demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan cemerlang. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak kita. Perjalanan ini dimulai dengan pengetahuan, kepedulian, dan semangat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Bersama, kita bisa mewujudkan generasi yang sehat dan bahagia. Tahun pertama kehidupan bayi adalah masa yang sangat penting sekaligus rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Pada periode ini, tubuh bayi masih beradaptasi dengan lingkungan luar rahim, sehingga sistem imun mereka belum berkembang sempurna. Hal ini membuat bayi lebih mudah terserang penyakit, terutama jika tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang optimal dari orang tua. Sistem imun yang belum matang menyebabkan bayi lebih rentan terhadap virus dan bakteri yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk selalu waspada terhadap gejala-gejala awal penyakit pada bayi. Salah satu penyakit yang paling sering menyerang bayi adalah ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA biasanya ditandai dengan batuk, pilek, hidung tersumbat, atau napas yang lebih cepat dari biasanya. Bayi juga bisa menjadi lebih rewel dan sulit tidur. Waspadai jika bayi mengalami kesulitan menyusu, tampak lemas, atau mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun. Jika gejala-gejala ini muncul, segera bawa bayi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Demam pada bayi adalah respons alami tubuh dalam melawan infeksi. Orang tua dapat membantu menurunkan demam dengan mengompres hangat dan memastikan bayi tetap mendapatkan asupan cairan yang cukup, baik melalui ASI, susu formula, atau air putih sesuai usia. Namun, jika bayi berusia di bawah 3 bulan mengalami demam, jangan tunda untuk segera memeriksakan ke dokter, karena risiko komplikasi pada usia ini sangat tinggi dan membutuhkan penanganan medis secepatnya. Selain ISPA dan demam, diare juga merupakan penyakit yang sering dialami bayi. Bahaya utama dari diare adalah dehidrasi, yang bisa terjadi dengan cepat pada bayi. Tanda-tanda dehidrasi antara lain, mulut kering, mata cekung, bayi tampak lemas, dan frekuensi buang air kecil yang berkurang. Untuk mencegah diare, biasakan selalu mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, atau menyiapkan makanan, serta mensterilkan peralatan makan dan minum bayi secara rutin. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk melindungi bayi dari kuman penyebab diare. Jika bayi mengalami diare, terus berikan ASI atau Oralit untuk mencegah dehidrasi. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika diare berlangsung lebih dari 2 hari atau bayi tampak semakin lemah. Ruam popok juga sering muncul akibat kelembapan di area popok. Untuk mencegahnya, ganti popok secara rutin, bersihkan area popok dengan lembut, pastikan area tetap kering, dan gunakan krim pelindung untuk menjaga kulit bayi tetap sehat. Kenali juga tanda bahaya lain seperti darah di tinja, muntah terus-menerus, atau bayi yang sangat lemas dan tidak responsif. Kondisi ini memerlukan pertolongan medis segera.
Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika bayi menunjukkan gejala-gejala tersebut, karena penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa bayi. Menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan gejala awal penyakit, dan memberikan perhatian penuh pada bayi adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi dan menjaga kesehatan si kecil. Orang tua yang sigap, penuh perhatian, dan selalu siap belajar adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan bayi di tahun pertamanya. Masa balita dan usia sekolah adalah periode penting dalam tumbuh kembang anak. Pada masa ini, anak-anak mulai lebih sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan teman sebaya, baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Interaksi sosial yang meningkat ini membuat mereka lebih rentan terpapar berbagai kuman dan virus penyebab penyakit. Selain itu, sistem kekebalan tubuh anak yang masih berkembang juga membuat mereka lebih mudah tertular penyakit menular. Penyakit seperti campak dan cacar air sangat mudah menular di lingkungan sekolah atau tempat penitipan anak. Gejalanya meliputi demam, ruam merah di kulit, dan rasa gatal yang mengganggu. Untungnya, kedua penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi yang lengkap sesuai jadwal imunisasi. Vaksinasi tidak hanya melindungi anak sendiri, tetapi juga membantu mencegah penularan ke anak-anak lain di sekitarnya. Jika anak terkena campak atau cacar air, penting untuk mengisolasi mereka di rumah agar tidak menularkan ke teman-temannya. Berikan perawatan suportif, seperti menjaga kuku tetap pendek agar tidak melukai kulit saat menggaruk, mengoleskan lotion untuk mengurangi rasa gatal, dan memastikan anak cukup istirahat serta terhidrasi. Selain penyakit menular, alergi juga sering muncul pada anak usia sekolah. Gejalanya bisa berupa bersin-bersin, ruam di kulit, gatal, atau bahkan reaksi alergi berat seperti sesak napas. Penting bagi orang tua untuk mengenali pemicu alergi, seperti makanan tertentu, debu, atau bulu hewan, dan menghindarinya sebisa mungkin. Salah satu masalah kulit yang sering dialami anak adalah eksim atau dermatitis atopik. Kondisi ini menyebabkan kulit menjadi kering, gatal, dan sering muncul di lipatan tubuh seperti siku dan lutut. Perawatan utama adalah menjaga kelembapan kulit dengan pelembab khusus anak dan menghindari penggunaan sabun yang keras atau mengandung pewangi. Jika gejala yang dialami anak semakin berat, seperti demam tinggi, ruam yang meluas, atau sesak napas, segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan medis penting untuk memastikan diagnosis dan mendapatkan penanganan yang tepat. Pencegahan adalah kunci utama. Pastikan anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal, menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan secara rutin, dan melakukan deteksi dini jika ada gejala penyakit. Orang tua berperan penting dalam menjaga kesehatan anak. Selalu waspada terhadap perubahan kondisi anak, proaktif dalam memberikan edukasi tentang kebersihan, serta menyediakan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Dengan perhatian dan pencegahan yang konsisten, kesehatan anak dapat terjaga optimal, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan bahagia. Remaja menghadapi tantangan kesehatan fisik dan mental yang lebih kompleks. Gangguan mental seperti depresi dan kecemasan bisa muncul akibat tekanan akademik dan sosial. Perhatikan perubahan perilaku drastis. Obesitas pada remaja meningkat karena pola makan buruk dan kurang aktivitas fisik. Cegah dengan pola makan sehat dan olahraga rutin. Remaja juga rentan pada perilaku berisiko seperti merokok. Edukasi dan dukungan keluarga sangat penting. DBD masih mengancam, terutama di daerah endemis. Cegah dengan 3M+, dan waspadai gejala demam tinggi mendadak. Segera ke dokter jika muncul tanda bahaya seperti nyeri hebat atau penurunan trombosit. Kesehatan remaja butuh perhatian khusus dari keluarga dan lingkungan. Dukungan dan komunikasi terbuka adalah kunci. Imunisasi adalah fondasi utama kesehatan anak, melindungi dari penyakit berbahaya sejak dini. Vaksin merangsang tubuh membentuk antibodi, sehingga anak siap melawan infeksi. Ikuti jadwal imunisasi yang direkomendasikan IDAI, hepatitis B, BCG, polio, DPT, HB, HIV, dan MR. Efek samping vaksin biasanya ringan dan sementara, seperti demam atau bengkak. Cari informasi dari sumber terpercaya, seperti dokter atau situs resmi Kemenkes. Imunisasi lengkap juga melindungi masyarakat lewat herd immunity. Dengan imunisasi, kita melindungi anak dan komunitas dari wabah. Jadikan imunisasi prioritas utama dalam tumbuh kembang anak. Nutrisi seimbang dan gaya hidup aktif adalah pilar kesehatan anak.
Pastikan anak mendapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup. Kenalkan berbagai makanan sehat sejak dini. Batasi makanan olahan dan manis. Jadilah contoh, libatkan anak dalam menyiapkan makanan, dan batasi camilan tidak sehat. Aktivitas fisik minimal 60 menit sehari penting untuk pertumbuhan dan kesehatan jantung. Batasi waktu layar, dorong anak bermain di luar dan aktif bergerak. Kebiasaan makan sehat dan aktif bergerak adalah investasi kesehatan jangka panjang. Fondasi ini akan membentuk generasi yang sehat dan produktif. Kebersihan adalah kunci mencegah penyakit infeksi pada anak. Ajarkan cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah toilet, dan setelah bermain. Jadilah teladan. Anak meniru kebiasaan orang tua, mandi teratur, sikat gigi 2 kali sehari, dan potong kuku secara rutin. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan, pastikan ventilasi dan pencahayaan cukup. Kelola sampah dan cegah genangan air untuk menghindari sarang nyamuk. Kebiasaan higienis melindungi anak dan membentuk karakter peduli kesehatan. Kenali tanda bahaya yang memerlukan pertolongan medis segera. Waspadai kesulitan bernapas, bibir kebiruan, anak sangat lemas, atau kejang. Demam tinggi pada bayi di bawah 3 bulan harus segera diperiksa dokter. Dehidrasi berat mata cekung, mulut kering, tidak pipis lebih dari 8 jam. Pada remaja, perhatikan tanda bahaya mental seperti keinginan menyakiti diri. Jangan tunda mencari bantuan profesional jika muncul tanda-tanda ini. Found in raya dan cegah komplikasi. Kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama keluarga dan komunitas. Keluarga menanamkan kebiasaan sehat, komunikasi terbuka, dan dukungan emosional. Sekolah dan lingkungan mendukung edukasi kesehatan dan ruang bermain aman. Posyandu dan program komunitas memperkuat pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi. Kolaborasi keluarga, sekolah dan masyarakat menciptakan lingkungan optimal bagi anak. Investasi kesehatan adalah investasi masa depan bangsa. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.